Halo Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur Engkau boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Bila saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat menghayati dan kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan melalui firman-Mu ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Judul renungan kita hari ini adalah menyangkal diri atau menyangkal Yesus. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini merupakan sebagian kecil dari kisah bagaimana Tuhan Yesus akhirnya ditangkap dan ia disalibkan. Kisah ketika Petrus menyangkal bahwa ia adalah murid Yesus sudah seringkali kita dengar. Menyangkal berarti tidak mengakui atau tidak membenarkan. Petrus tidak mengakui bahwa ia adalah murid Yesus. Ia tidak membenarkan bahwa ia adalah pengikut Yesus. Ketika kita memasuki Prapaskah yang minggu pertama, kita sama-sama menghayati Rabu Abu dan menuliskan komitmen kita sebagai bentuk penyangkalan diri. Mengapa kita perlu menyangkal diri kita? Karena selama ini yang sering kita utamakan adalah diri sendiri, ego kita, kepentingan kita. Sedangkan Yesus yang selama ini kita imani dan kita percayai, di mana posisinya? Hanya kita sendirilah yang tahu. Ibu Bapak, Petrus adalah murid Yesus yang hingga Yesus ditangkap pun ia masih ada bersama-sama dengan Yesus. Namun ketika orang-orang bertanya apakah ia salah satu dari antara pengikutnya, apakah ia adalah muridnya, ia menyangkalnya. Ia tidak mau mengakuinya. Tentu kita mendapatkan perbedaan antara menyangkal diri dengan menyangkal Yesus. Menyangkal diri berarti kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak semata-mata membenarkan apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak mengakui diri kita sendiri yang mampu, yang berkuasa atas kehidupan kita. Melainkan Yesuslah, Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Itulah menyangkal diri. Dan tentu berbeda dengan menyangkal Yesus. Melalui kisah ini kita diingatkan. Sudah berapa kali, seberapa sering kita menyangkal Yesus? Tidak, bukan kita tidak mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Tetapi apakah tindakan kita, pikiran kita, semua yang ada dalam kehidupan kita ini mencerminkan kita pengikutnya atau tidak? Kalau kita masih selalu mementingkan kepentingan sendiri, masih bergantung atas kemampuan sendiri, bukankah kita menyangkal Yesus yang adalah memiliki segala-galanya kehidupan kita? Melalui peristiwa Jumat Agung ini, kita diingatkan bagaimana kita perlu menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Tuhan Yesus yang tidak bersalah sudah menanggung semua kesalahan kita. Lantas, masihkah kita mau menyangkal, tidak mau menerima ajaran dan cinta kasih-Nya?
Biarlah setiap kita dimampukan untuk tetap setia pada salib kita masing-masing, karena kita tidak pernah berjuang seorang diri, melainkan Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Begitu juga ketika Allah bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tak terbatas, yang telah menanggung setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga putra tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, telah mati di kayu salib demi kami. Ajarlah kami semua Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami apa salib kami, apa kehendak-Mu, apa makna kehidupan kami ini. Sehingga setiap kami boleh lebih menjalani kehidupan ini dengan penuh makna, dengan penuh tuntunan-Mu, bukan tuntunan kami sendiri. Berkati setiap kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat menghayati Jumat Agung, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.